Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini, pada video ini kami akan berbagi informasi mengenai cara latihan mandiri menjawab soal ANBK. Karena saat ini lagi rame untuk persiapan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi langkah-langkah yang pertama yang kita lakukan untuk mencoba latihan mandiri adalah pertama kita buka Google Chrome. Ini kita lakukan agar kita bisa latihan mandiri di rumah untuk menjawab contoh-contoh soal ANBK itu seperti apa, sehingga pada saat kita menjawab soal-soal yang diberikan kepada kita di sekolah, kita dengan mudah dan sudah bisa mengetahui cara menjawabnya seperti apa. Jadi kita coba dulu latihan-latihan. Langkahnya tadi seperti ini. Adalah pertama kita buka dulu Google. Ini dapat kita lakukan melalui laptop atau bisa juga langsung di HP kita masing-masing. Jadi setelah terbuka browsernya, di pencarian kita ketikkan aja ayo coba AKM. Selanjutnya kita enter aja. Nah, kemudian pada simulasi AKM login ini kita klik. Nah, selanjutnya di sini kita dimunculkan pada halaman untuk materi literasi atau membaca, dan ini sebenarnya numerasi atau matematika. Nah, di sini kita diminta untuk memilih jenjang. Pilih jenjang sesuai dengan jenjang kita, bisa SD, SMP, atau SMA. Kalau kita tingkat SD, maka kita pilih SD. Jika kita tingkat jenjang kita adalah SMP, kita pilih SMP, MTS atau paket B. Atau bila jenjang kita adalah SMA atau MA atau madrasah, kita pilih SMA. Nah, selanjutnya tinggal klik OK dan lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan aja username kita, dan ini kita masukkan passwordnya. Password. Ini untuk melihat password, kemudian ketik login. Nah, kemudian pada halaman seperti ini, kita tentukan dulu di sini jenis kelamin, kita pilih jenis laki-laki, perempuan kita pilih, kemudian nama kita, bisa, selanjutnya tanggal lahir, silakan kita pilih bulan dan tahun. Nah, kemudian token kita isi di sini. Token ini kita dapat di bagian sebelah kiri atas ini. Ada di sini tokennya H, D, M, Z. Dan selanjutnya kita klik tombol submit. Nah, kita pastikan pada konfirmasi tes ini bahwa nama tes kita adalah literasi SMA, kemudian status tes baru, waktu pelaksanaan saat ini, kemudian waktu pengerjaan ada 60 menit. Dan kita langsung untuk mulai, klik tombol mulai. Nah, ini soal-soalnya. Nah, di sini kita dihadapkan pada soal tentang literasi yang mana harus kita baca dulu. Bunga matahari, dan di sini pertanyaannya adalah jika pekebun ingin mencari wadah yang tepat untuk menanam bunga matahari, kata kunci yang dapat dia masukkan dalam laman pencarian adalah, nah tentunya kita harus pelajari dulu ceritanya ini. Kemudian nanti setelah itu kalau kita sudah bisa, langsung kita ketikkan ya, atau kita masukkan jawaban kita di dalam kolom ini. Nah, sudah kita masukkan. Kemudian kita ke bawah kan, kita scroll ke bawah. Nah, sini
Kalau misalnya kita mau melanjutkan, silakan tekan tombol lanjutkan soal berikutnya. Kalau misalnya kita masih ragu-ragu dengan jawaban tadi, klik aja tombol ragu-ragu dan klik soal berikutnya. Oke, di sini karena kita sudah yakin akan jawaban tersebut, kita klik aja soal berikutnya. Materinya masih tentang soal yang nomor satu tadi, tapi pertanyaannya berbeda. Yang ditanyakan adalah bagaimana Pak Kebun menceritakan proses tumbuhnya bunga matahari. Nah, di sini kita pilih salah satu jawaban. Selanjutnya dapat kita lanjutkan. Nah, untuk soal selanjutnya. Oke, kalau misalnya tadi kan ada nomor satu tadi, kita masih ragu-ragu misalnya jawabannya, atau kita mau mengulang jawabannya karena kita dapat apa? Kita menemukan jawaban pada soal berikutnya, tapi nomor satu tadi ternyata jawaban kita itu mungkin dapat kita ganti. Jadi ini kita dapat klik soal sebelumnya. Nah, ini soal nomor 2. Kemudian soal sebelumnya, nah ini dapat kita kembali lagi ke soal nomor 1. Nah, ini dapat kita ganti jawaban kita tadi. Misalnya adalah jawabannya. Nah, selanjutnya dapat kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini sudah pas. Kita klik aja. Pada soal yang seperti ini, kita memilih pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai. Pernyataan pertama, saya anggap sesuai. Pernyataan kedua sesuai. Dan pernyataan ketiga tidak sesuai. Selanjutnya, kita dapat lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kemudian soal nomor 4 ini dapat kita perkecil ya ukuran soalnya. Seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini besar. Saya pilih yang sedang aja. Nah, ini klik pada setiap pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu, berarti kita dapat memilih lebih dari satu. Ini saya pilih, ini saya pilih, dan ini saya pilih. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini cerita soalnya berbeda lagi. Ya, ini tentang sukacita masa kutai. Oke, ini kita baca soalnya, kemudian kita tentukan salah satu pilihan jawabannya. Dan saya pilih yang ini. Oke, kemudian kalau sudah kita pilih salah satu jawabannya, cirinya adalah bulat-bulat ini berarti kita harus memilih salah satu jawaban. Nah, ini dapat kita lanjutkan ketika kita sudah yakin. Selanjutnya yang ini tanda jawaban yang berupa kotak-kotak ini berarti kita boleh memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Misal saya pilih ini dan ini. Kemudian dapat kita lanjutkan. Selanjutnya ini sama kayak tadi sebelumnya. Ada pernyataan, ada di sini jawabannya benarkah atau salahkah. Jadi pernyataan ini kita tentukan jawabannya benar, ini salah, kemudian yang ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini. Selanjutnya ini adalah pernyataan setuju atau tidak setuju. Pernyataan pertama, tujuan diadakannya festival ini, apakah kita setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, kami pilih. Dan selanjutnya yang kedua, ini setuju, dan ini setuju. Jadi kita harus menentukan pilihan setuju atau tidak setuju. Selanjutnya, silakan dilanjutkan soal berikutnya.
Selanjutnya ini materi soal tentang gerhana. Mengapa sang istri bersikukuh untuk menjadi gerhana bulan? Berarti kita harus lihat dan simak dan cermati soalnya ceritanya ini. Kemudian pada bentuk soal atau bentuk jawaban yang bulat-bulat ini berarti kita harus memilih lebih dari satu. Oke, yang ini saya akan memilih yang ini. Oke, selanjutnya silakan kita klik soal berikutnya. Nah, ini sama tadi sebelumnya pernyataan benar dan salah. Harus kita tentukan. Oke, yang ini saya pilih benar, benar, salah. Nah, kemudian silakan dilanjutkan ke soal berikutnya. Kemudian ini kotak-kotak ini berarti kita memilih lebih dari satu. Oke, ada soal tentang gerhana. Nah, ini ganti lagi materinya. Bagaimana perilaku binatang saat tidur? Nah, pada bentuk soal yang seperti ini, maka jawabannya kita harus menjodohkan atau mencarikan pasangannya. Gitu. Kemanakah pasangannya? Nah, oke, kita baca soalnya. Seperti ini. Yang ini kemana pasangannya? Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kemana pasangannya? Sini. Kemudian ini lumba-lumba kemana pasangannya? Ini ke sini. Selanjutnya menjelaskan cara bertidur itu pasangannya adalah ibu. Oke, ke situ. Nah, kalau mau mengganti jawaban nanti klik ini. Nah, hanya misalnya hapus semuanya dan kita pilih lagi cari jawabannya. Ini pasangannya adalah ini, yang ini pasangannya ke sini, yang ini pasangannya adalah ke Ina, dan ini pasangannya ke Ibu. Oke, berarti sampai ini nggak ada pasangan. Selanjutnya, kalau mau kita lanjutkan ke soal berikutnya, silakan klik soal selanjutnya. Nah, kata kunci apa yang bisa digunakan untuk mencari informasi tentang kebiasaan flamingo? Saya ini berarti kita harus memilih salah satu jawaban yang benar. Ini, itu. Oke, selanjutnya kita klik soal selanjutnya. Kemudian bentuk soal. Soalnya ini sama seperti tadi, memilih salah satu jawaban. Maka kita pilih ini. Oke, selanjutnya klik soal berikutnya. Nah, selanjutnya ini berarti jawaban kita lebih dari satu. Bentuk soalnya berbeda dari sebelumnya dan jawabannya adalah bentuk kotak-kotak. Jadi kita harus memilih lebih dari satu. Oke. Selanjutnya kita klik soal berikutnya. Ini memilih suatu pernyataan benarkah atau salah. Ini benar. Ini benar. Ya. Oke, selanjutnya dapat kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini pilih pertanyaannya seperti ini. Pernyataan ceritanya sama seperti sebelumnya. Sekali aja kita membaca, kita ingat, dan selanjutnya tinggal kita membaca pertanyaan dan memilih salah satu jawaban yang benar karena bentuk jawabannya adalah bentuk bundar atau lingkaran bulat-bulat seperti ini. Ini salah satunya. Kemudian kita klik lanjutkan atau soal berikutnya. Nah, ini sama, kalimatnya, ceritanya sama. Nah, tinggal pertanyaannya yang berbeda dan cara menjawabnya harus kita menentukan
jawaban lebih dari satu. Jadi kita pilih ini dan ini. Oke, soal berikutnya. Soalnya sudah nomor 19, lumayan panjang jawabannya. Oke, kemudian oke, kita cepat aja. Sudah, sudah, sudah. Nah, sudah soal yang seperti ini berarti kita harus mengetikkan suatu kalimat berdasarkan isi teksnya bagaimanakah cara laut mencicipi makanan tanpa menggunakan mulut. Nah, berarti kita ketikkan di sini jawabannya di kolom ini harus kita klik dulu bagian ini, kemudian kita ketikkan dengan menggunakan ejaan yang benar. Oke, kemudian kalau sudah selesai tinggal klik soal berikutnya. Ini sama aja dengan sebelumnya. Cara menjawabnya yaitu dengan memilih jawaban lebih daripada satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Menurut pendapatmu, apakah infografis dalam teks tersebut akurat jika digunakan untuk memperkuat penjelasan yang dijelaskan alasannya? Jadi kita jawab dulu, apakah menurut pendapatmu akurat? Ya, saya jawab ya, akurat. Nah, alasannya adalah karena infografis tersebut sangat sangat berat, mungkin kalimatnya apa? Uangnya, ya, infografis tersebut sangat akurat, gitu ya. Iya, infografis sangat akurat. Kemudian di sini titik, di sini jelaskan alasannya karena disajikan berdasarkan fakta dari sumber yang valid. Oke, nah segini jawabannya agak panjang karena harus jelas ya kita memberikan jawaban biar jawaban kita itu tepat dan selanjutnya kita klik soal berikutnya. Ini kita memberikan pernyataan lagi. Klik pada hasil setiap pernyataan pada isi teks. Pernyataan benar, pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu benar, pernyataan ketiga itu salah, dan pernyataan itu salah. Oke, lanjut. Nah, selesai tes. Oke, konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Karena kita sudah yakin, silakan kita klik selesai tes. Nah, review hasil jawaban kita. Nah, alhamdulillah ini hasil jawaban kita. Bagian yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ini adalah kunci jawabannya.
Nah, kita lihat hasilnya dan kita bandingkan, kita catat di kertas agar kita dapat melihat dan menghitung berapakah jumlah yang benar atas jawaban kita tersebut dan berapakah yang salah. Jika misalnya masih ditemukan banyak yang salah, dapat kita ulangi kembali soal ini dan kita coba kembali. Soalnya akan tidak sama lagi ya, kurang lebih sama, cuma diacak ya nomor-nomornya. Tapi suatu saat bisa juga sama soalnya. Oke, ini nomor satu hasil jawaban kita tadi polybag dan kunci jawabnya polybag berarti benar jawaban kita. Kemudian jawaban yang kedua adalah saya pilih tadi D dan ternyata kunci jawabannya juga D. Kemudian yang ketiga ada A sesuai benar sama B sesuai C sesuai. Ternyata jawaban kita tadi benar karena sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian yang keempat, nomor 4 ada A, C, dan D. Oh, ternyata juga benar. Kemudian jawaban yang kelima, kita tadi menjawab D, dan kunci jawabannya juga D. Ternyata benar. Yang keenam, itu ada kedua jawaban tadi, kita pilih, dan kita pilih yang A, ternyata benar, dan D benar. Ya. Kemudian yang ini 7, A juga benar, benar, B sama, C-nya benar, C-nya benar. Ya, benar. Oke, 8 A tidak setuju benar. Ya, benar. Oke, 9 iya benar, benar. 11. Oke, nah ini yang memasangkan tadi ya antara pernyataan dengan jawabannya. Ternyata kunci jawaban kita tadi yang pertama itu Ina dan Cindy benar, sama Cindy benar, Ina benar, Ibu benar. Oh, alhamdulillah berarti benar. 13 jawaban kita tadi B, ternyata kuncinya juga B, berarti benar. Ini benar. Iya, 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 dan oke, seterusnya sampai ke bawah kita lihat hasil-hasilnya. Ini tadi yang menggunakan kalimat atau kata menggunakan apa kita ketikkan kita masukkan kata-kata untuk jawabannya ternyata menggunakan resep berbeda. Sama, alhamdulillah sama jadi kunci jawaban. Nah ini tersebut ya kurang lebih ya ini jadi kita dari sumber yang valid atau ini dari sumber yang valid ya kurang lebih aja benar aja yang kita sampai nomor 36 ya. Oke. Nah untuk ini untuk mengunduh hasil jawaban kita agar tetap tersimpan di laptop dan ini untuk logout bisa kita keluar. Nah itu adalah tata caranya. Selanjutnya dapat kita tutup aja. Nah, demikianlah sekiranya tata cara kita agar kita bisa melaksanakan latihan secara mandiri untuk menjawab soal-soal HNBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sehingga kita nanti pada saat di lapangan atau pada pelaksanaan di sekolah tentu dengan mudah dan sudah tahu bagaimana cara menjawabnya. Kesimpulannya tadi ada suatu pertanyaan yang mana kita harus memilih salah satu jawaban yaitu dengan diberi tanda jawaban itu bulat bentuknya bulat atau lingkaran-lingkaran. Kemudian ada kita diberi tanda kotak-kotak itu berarti kita boleh memilih lebih dari satu. Kemudian ada juga jawabannya itu harus memasangkan, ada juga yang memberikan penjelasan atau kalimat singkat, padat dan jelas. Oke, demikian terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video ini. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like dan subscribe. Jika tidak suka ya tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.